Di sebuah desa di Kalimantan, hidup seorang ibu hamil yang tinggal bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari seorang ayah dan satu anak laki-lakinya. Mereka sedang berbahagia karena dianugerahkan seorang anak kedua dan sangat menantikan kelahiran dari anak yang sedang dikandung sang ibu itu. Hari demi hari dilewati dengan rasa penuh harapan atas kelancaran kelahiran sang bayi. Segala upaya dilakukan agar kelancaran didapatkan saat waktu kelahiran tiba. Hingga pada suatu malam, ibu hamil tersebut merasa sangat gelisah. Ia juga bingung dan heran apa yang menyebabkan ia sangat gelisah. Hingga tiba saat waktu ia melihat ke arah jendela kamarnya dan betapa terkejutnya ia atas apa yang telah dia lihat. Ia melihat sebuah bayangan berwarna merah seperti api yang terbang dan melayang-layang melintas di jendela kamarnya. Dia merasa takut dan panik dan membuat ia berteriak keras yang membuat suami dan anaknya terbangun. Ternyata teriakan dari sang ibu itu tidak hanya membuat suami dan anaknya terbangun. Warga sekitar yang mendengar teriakan itu pun berbondong-bondong mencari sumber teriakan yang membuat warga beramai-ramai ke rumah ibu hamil itu untuk melihat keadaan. Orang-orang di desa berkumpul, dan setelah mendengar cerita tentang apa yang membuat ibu hamil itu berteriak kencang, sontak para warga meyakini apa yang dilihat ibu hamil itu adalah kuyang yang sedang mengincar bayi yang sedang dikandungan ibu hamil itu. Cerita dan teror tentang kuyang memang sudah menjadi hal yang biasa di Kalimantan. Maka dari itu, mereka langsung mengaitkan hal yang dialami ibu hamil itu dengan gangguan dari kuyang. Kuyang sendiri adalah makhluk mistis yang berupa kepala manusia dengan jeroan yang menggantung tanpa tubuh dan terbang saat mencari mangsanya. Makhluk ini sering dikaitkan dengan orang yang mengalami keguguran atau wanita yang meninggal saat melahirkan karena kuyang diyakini dapat terbang dan menyedot darah manusia, terutama dari ibu hamil dan bayi yang baru lahir ataupun janin yang ada di dalam perut ibu hamil. Konon ceritanya, kuyang adalah bentuk astral dari orang-orang yang menuntut ilmu hitam yang menginginkan awet muda dan hidup abadi. Warga desa pun beramai-ramai untuk mencari dan menangkap kuyang itu. Mereka menggunakan berbagai alat tradisional untuk mengusir kuyang. Selain itu, semua rumah warga diperiksa untuk mencari badan dari kuyang karena mereka mencurigai ada salah satu warga mereka yang menuntut ilmu hitam dan berubah menjadi kuyang. Warga masih berusaha mencari kuyang itu, dan pada akhirnya mereka dikejutkan dengan teriakan salah satu warga yang bertugas untuk menggeledah rumah-rumah warga. Tepatnya di salah satu rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah ibu hamil tersebut. Betapa terkejutnya para warga atas apa yang mereka temukan. Mereka menemukan tubuh yang tak berkepala sedang terbaring di rumah itu. Dan yang lebih membuat mereka terkejut karena mereka mengenal baik pemilik rumah itu, dan di kesehariannya para warga sering bersosialisasi dan bercengkrama dengan beliau. Beliau memang hidup sendiri di desa itu karena suaminya sudah lama meninggal dan ia belum dikaruniai oleh seorang anak. Awalnya para warga tidak ada yang mencurigai beliau, dan betapa terkejutnya para warga ternyata selama ini beliau adalah kuyang yang sering mengganggu warga desa itu, bahkan mengganggu desa lainnya. Para warga akhirnya menggotong tubuh tanpa kepala itu dan langsung menguburnya karena warga meyakini ketika kuyang tidak kembali ke tubuhnya di saat matahari sudah terbit, maka kuyang itu akan terbakar dan mati. Lalu warga beramai-ramai membakar rumah orang yang menjadi kuyang itu dan berjaga sampai matahari terbit. Hari demi hari berlalu setelah kejadian yang menghebohkan seluruh warga desa itu berakhir. Suasana desa pun kembali aman dan damai karena teror dari kuyang sudah tidak pernah terdengar lagi setelah kejadian itu. Ibu hamil yang hampir dimangsa oleh kuyang pun sekarang sudah melahirkan bayinya dengan lancar serta selamat, yang membuat ia sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Sang Pencipta
karena ia diberikan perlindungan atas apa yang hampir menimpanya. Sekian cerita tentang teror Kuyang ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.